Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini di tanggal 27 Januari tahun 2025, hari Senin. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9. Kita baca ayat 1 sampai 19, saudara. Saya bacakan, saudara. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi ia tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Amin, saudara. Hari ini kita membaca kisah tentang Saulus. Bagaimana Saulus bertobat, bagaimana Tuhan memanggil Saulus untuk dipakai sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita lihat bagaimana kisah Saulus di ayat pertama sudah dijelaskan. Waktu Saulus hendak berangkat, Saulus mempunyai niat yang jahat. Ia mau membunuh murid-murid Tuhan, hingga ia menghadap imam besar yang meminta surat kuasa. Jadi dia mendapat backingan yang kuat, mendapat persetujuan atau orang belakang yang kuat, sehingga dalam dia melakukan kejahatannya atau dalam dia melakukan perbuatan jahatnya kepada orang-orang kudus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia mempunyai kuasa dalam melakukan perbuatan jahatnya, saudara. Tetapi saudara, dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa kita tahu Tuhan itu Allah yang penuh kuasa, saudara. Apa yang dirancangkan manusia bukan yang dirancangkan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Walaupun sepertinya rancangan manusia ini sudah sangat kuat, rancangan manusia ini sudah sangat paten atau sudah sepertinya pasti
terjadi, tetapi kuasa Tuhan tidak dapat tertandingi. Tetapi kuasa Tuhan siapa yang dapat mencegah, saudara? Kehendak Tuhan siapa yang dapat mencegah, saudara? Sehingga apa yang dirancangkan manusia yang buruk, Tuhan dapat mengubahnya sekejap mata menjadi hal yang baik, saudara. Jadi saat Saulus pergi hendak melakukan satu yang jahat kepada anak-anak Tuhan, tapi Tuhan dapat mengubah rancangan yang buruk ini menjadi rancangan yang baik oleh karena kebaikan dan kasih setianya Tuhan kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya, saudara. Dan poin yang kedua, kita juga boleh belajar bahwa Tuhan yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Tuhan. Kita tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat. Sebelumnya dia merancangkan hal-hal yang buruk kepada anak-anak Tuhan, tetapi yang mungkin di mata manusia tidak mungkin bagi Saulus untuk bertobat, atau tidak mungkin Saulus dapat menjadi pengikut Kristus pada waktu itu. Kalau secara manusia atau secara logika dilihat orang-orang pada waktu itu, tidak mungkin Saulus ini yang seorang yang suka menganiaya, suka berbuat keji atau jahat kepada anak-anak Tuhan, malah Tuhan membalikkan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya percaya, Saulus juga dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan nama Tuhan, saudara. Begitu kasihnya Tuhan, begitu berkuasanya Tuhan, sehingga melebihi dari setiap rancangan-rancangan manusia. Dan bagaimana kalau Tuhan sudah memilih kita, maka tidak ada satupun atau tidak ada kuasa apapun yang dapat membatalkannya. Tetapi oleh karena kasihnya Tuhan kepada kita, yang Tuhan sudah memilih kita yang buruk, yang jahat ini, yang seharusnya tidak berkenan, yang seharusnya tidak layak, tapi oleh karena kasihnya Tuhan mau memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, seperti Saulus atau Paulus ini, saudara. Jadi kita boleh belajar melalui firman Tuhan ini bahwa kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini, melampaui dari segala rancangan-rancangan yang ada pada manusia. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Dan saat Tuhan memilih kita yang sebenarnya tidak layak ini, maka Tuhan juga sudah merancangkan segala sesuatu yang baik buat kehidupan kita, yaitu hari depan yang penuh harapan dan juga keselamatan kekal. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan dan tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita saat Tuhan memilih kita menjadi anaknya dan untuk diselamatkan, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau dapat mengubah segala rancangan-rancangan yang buruk dari manusia, sehingga Kau mengubah menjadi rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang indah, rancangan-rancangan yang bagus. Itu oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah memilih kami, walaupun kami tidak layak, walaupun kami ini bukan orang-orang yang baik, tapi Engkau tetap memilih kami oleh karena kasih-Mu kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, ajari kami untuk lebih lagi mendekat kepadamu dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu kepadamu, kasih karunia-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.